Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya baru kaya langsung pasang status? Ada yang begitu? Ya, dapat mobil baru pasang status, ada yang begitu? Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan terjebak dengan hukum dunia. Ya, tugas kita mendoakan kembali. Dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Dunia itu kan punya dua arti. Satu cepat, yang kedua rusak. Cepat gak terasa. Ya ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya cucu 4 gitu. Saya? Itu dunia tuh. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Anda punya handphone elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun gak abadi. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini, kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, penyesalannya di akhir. Nah, ini yang kemudian dikoreksi oleh agama, dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh sampai 14.000 triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang. Sampai 14.000 triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ya, nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat. Yang kedua di sini keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini. Kelihatannya mohon maaf ya Bu, Pak. Gak dapat lagi. Padahal sudah tahajud malamnya. Udah puasa, udah baca Quran. Lamar gak dapat lagi. Ini gak dapat lagi. Bukan karena ini Anda gak bisa dapat. Bukan. Karena belum cocok dengan iman Anda. Ini belum thayyib. Belum ada baiknya. Mungkin ada bagian dari usaha itu yang kurang cocok untuk iman. Tapi ikhtiar Anda mencari, itu oleh Allah ditetapkan. Setiap dia berangkat, tuliskan. Siap turunkan, siap turunkan. Cuma kapan diturunkan, itu kadang-kadang ada latihan untuk menguatkan keimanan kita. Sampai kita melewati semua perjalanan pencarian rezeki itu, baru diturunkan. Dan hebatnya, dalam mencari ini, Allah berikan bonusnya. Ada bonus pengalaman. Pernah sakit, pernah capek, pernah naik ini, pernah naik itu, tanpa sadar itu yang menempa dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik, yang ketika rezekinya diberikan seutuhnya, dia sudah bisa menggunakan rezeki ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Yang mahal tuh ini. Jadi kalau satu kali Anda melamar kemudian ditolak pekerjaan, jangan langsung simpulkan tidak diberi. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan kepadaku rezeki yang baru berupa penolakan ini untuk menguatkan iman dan mentalku untuk menjemput rezekimu yang lebih baik daripada ini. Nah, jadi jangan disimpulkan, ya Allah aku sudah ngaji, aku sudah tahajud, kurang apa lagi, sampai hari ini aku belum dapat. Nah itu sesuatu yang tidak tepat untuk keluar, tapi juga bisa dipahami karena boleh jadi belum mendapatkan pencerahan sesuai dengan bab rezekinya. Nah pada akhirnya dikembalikan, kalau sudah dapat itu ditanya balik oleh Allah, itu mau dipakai apa? Oh pada akhirnya aku yang cukupkan. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang pertama kebutuhan makan kita pastikan dengan baik. Allah yang kasih, masa digunakannya untuk mencari yang tidak baik?